Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Judul santapan rohani Ramadan kita hari ini adalah menggapai dan mempertahankan kebenaran dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah kamu menjadi orang yang ragu-ragu. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita semua bahwa sumber dari kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu dapat kita peroleh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebenaran yang hakiki adalah berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menjelaskan berikutnya dengan firman-Nya, "Fala takunanna minal mumtarin." Maka janganlah kamu menjadi orang yang ragu-ragu. Artinya di dalam mempertahankan kebenaran, dalam memperoleh kebenaran, kita jangan ragu-ragu. Katakan yang benar itu benar dan katakan yang salah itu salah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selanjutnya bagaimanakah cara kita untuk memperoleh kebenaran tersebut? Dalam hal ini Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabillah wa sunnati rasulih." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian semua berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan dan untuk memperoleh kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah membaca Al-Quran, melihat artinya, merenungi maksudnya, mentadabburkan Al-Quran dan menyelami nilai-nilainya. Karena Al-Quran ibarat samudra yang luas. Ketika kita menyelami, kita akan memperoleh nilai-nilai Al-Quran. Kita akan memperoleh mutiara-mutiara yang sangat bernilai. Kita akan memperoleh permata-permata mutualikam yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kita juga adalah membaca hadis-hadis Nabi, merenungi hadis-hadis Nabi, mentadabburkan hadis Nabi, menyelami makna daripada hadis Nabi kita, karena di sana ada kebenaran yang dapat kita peroleh. Dan selanjutnya, kebenaran dapat kita peroleh melalui nasihat-nasihat para ulama, fatwa-fatwa para ulama. Karena Nabi kita telah bersabda, "Al-ulama'u warasatul anbiya." Ulama itu adalah pewaris Nabi. Ia ibarat bulan di atas bintang-bintang yang ada. Lalu yang keempat, kita hendaklah meminta petunjuk, meminta fatwa kepada hati sanubari kita sendiri. Karena hati kita tidak pernah berbohong. Kata Nabi, minta fatwa kepada hatimu, walaupun engkau telah diberikan fatwa oleh orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, itulah 4 cara untuk memperoleh kebenaran dalam hidup kita yang bisa kita praktekkan, bisa kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Lalu mungkin kita bertanya, apakah kebenaran yang sudah kita peroleh tersebut dapat dipalingkan, dapat dihilangkan, dapat disirnakan dari kehidupan kita? Benar sekali, kebenaran itu akan dapat hilang karena kita akan digoda oleh syaitan, kita akan digoda oleh iblis. Karena iblis telah berjanji kepada Allah akan menggoda anak cucu Adam kecuali mereka yang ikhlas di dalam beramal kepada Allah SWT. Dan yang kedua yang bisa membelokkan kita adalah hawa nafsu kita. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kalian tidak melihat orang yang mengambil hawa nafsu sebagai Tuhannya,
dia mengikuti keinginan hawa nafsunya sendiri. Dan yang ketiga yang membelokkan kita adalah ketidaktahuan, kebodohan kita. Karena kebodohan itu merupakan kegelapan yang membuat kita meraba-raba mencari kebenaran. Sedangkan ilmu adalah cahaya yang dapat kita lihat mana benar dan mana yang salah. Selanjutnya, kaum muslimin, bagaimanakah cara untuk mempertahankan kebenaran dalam kehidupan kita? Maka yang pertama, kita hendaklah dalam beribadah selalu dalam keadaan ikhlas, karena ikhlas itu tidak bisa digoda oleh setan. Yang kedua, kita beribadah secara istiqamah, karena Nabi bersabda, ahabul amal adwamuha, yang dicintai daripada amal adalah yang tetap wa in qalla pun sedikit. Dan yang ketiga, kita selalu berdoa kepada Allah, karena semua itu di tangan Allah SWT. Jika Allah ingin menolong kita, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Dan jika Allah tidak menolong kita, maka tidak ada yang bisa menolong kita. Sekian ini yang dapat sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan diridhai oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.